Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya mengundang Ketua Dewan Pers yang baru, Profesor Azumardi Azra. Iya, Bang Karni, makasih. Profesor ini selama ini lebih banyak diketahui sebagai akademisi, bahkan juga kadang-kadang diundang untuk mewakili suara Muhammadiyah. Sebetulnya ya agak pas lah karena saya bukan pengurus Muhammadiyah, Bang Karni. Bukan, tapi orang Sumatera Barat itu kan 90% Muhammadiyah. Oh iya sih, iya betul. Jadi kalau dari pengelotok, ya ngelotok, walaupun tidak pengurus. Minimal pernah mengenyam lah pendidikan Muhammadiyah. Iya, kawan-kawan saya banyak orang Muhammadiyah dan juga orang-orang NU. Lah tiba-tiba beliau ini, nggak tahu dari mana asal-usulnya, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers. Sebuah lembaga yang selama ini jadi panutan dunia media massa. Dan selama ini juga sering dipimpin oleh Profesor Bagirmana, kemudian juga Muhammad Nuh, ya. dan akademisi lah. Dan walaupun anggota-anggotanya terdiri dari berbagai unsur, ada unsur wartawannya, pekerja pers, ada unsur pemilik pers, ada juga unsur tokoh masyarakat. Dan dalam hal ini Profesor pasti dianggap sebagai tokoh masyarakat. Iya, saya mewakili masyarakat. Ya. Soalnya saya pernah juga jadi formatur. Iya, betul. Itu formatur. Apa yang menarik bagi Profesor untuk untuk menggeluti bidang yang sebenarnya selama ini bukan bidang yang Profesor geluti. Terima kasih Bang Karni. Memang kalau dilihat dari pengalaman saya sih sebetulnya nggak jauh-jauh juga dari dunia pers. Dulu tahun 79 sampai 86 awal itu saya menjadi redaksi dan reporter jurnalis majalah Panji Masyarakat. Oh, pernah di Panji. Pimpinan Buya Hamka. Jadi saya dulu anak buahnya Buya Hamka itu. Jadi wartawan bener. Punya kartu PWI juga. Saya pernah turun ke lapangan mewawancarai tokoh-tokoh seperti Amir Mahmud atau Cokro Pranolo, itu antara lain. Kalau pernah juga mewawancarai Anwar Ibrahim, kemudian Mahathir Mohamad tuh ketika baru diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia ya, tahun 81. Jadi saya pergi ke Malaysia. Jadi berhentinya itu setelah saya pergi ke Amerika. Ya, tahun awal 86 untuk mengambil S2 di Columbia University di Upper West Side Manhattan, Broadway itu. Ke sana ngambil S2 dan sampai dari 86 lanjut sampai selesai S3 PhD dalam bidang sejarah pada tahun 1992. Pulang ke Indonesia 1993. Jadi udah lama juga Bang Karni saya aktif itu. Dan sebelum jadi wartawan, saya aktivis pers mahasiswa. Bersama melatih mahasiswa-mahasiswa. Saya ikut dengan kawan-kawan Salemba itu, mungkin Bang Karni ingat. Iya. Dengan almarhum Mas Mimar Mangiang gitu. Iya. Kemudian ada Wina Armada. Kita melatih itu bahasa jurnalistik, bagaimana cara menulis hard news, berita-berita keras, soft news, berita-berita human interest dan lain sebagainya, dan juga melatih mahasiswa tentang misalnya bahasa jurnalistik ya. Bahasa jurnalistik itu kan beda dengan bahasa umum, bahasa katakanlah ya baku gitu ya. Harus ekonomik, harus bisa dipahami orang supaya komunikasinya itu cepat gitu. Jadi melatih itu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sudut itu sebetulnya saya kembali ke habitat. Walaupun saya juga punya prinsip bahwa pengalaman di dunia jurnalistik waktu mahasiswa dan kemudian di Panjimas itu adalah satu proses yang saya sebut sebagai proses intelektualisasi. Jadi tahapan intelektualisasi yang memang menurut saya sih sangat bermanfaat untuk karir saya selanjutnya, karir akademik, karir keilmuan,
Karena prinsip-prinsip jurnalistik itu juga sesuai dengan prinsip keilmuan yang saya geluti kemudian PhD sejarah, yaitu 5W 1H itu. Prinsip dalam penulisan berita yang akurat, kredibel itu kan 5W itu. Apa, what, apa kejadiannya, where, kapan, di mana, ya kan, when, kapan, kemudian who, siapa pelakunya, kemudian why, kenapa terjadi, dan 1H, how. Kemudian cocok dengan sejarah, ilmu sejarah itu harus berpijak pada 5 itu tadi, harus menjelaskan apa kejadiannya gitu kan. Siapa pelakunya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, kenapa itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi. Jadi pas, cocok lah gitu ya. Nah, jadi itu dari sudut itu sebetulnya cocok, pas betul lah. Nah, kalau bicara soal Dewan Pers, sebetulnya saya nggak punya keinginan, Bang Karni, nggak punya keinginan, ambisi atau apalah gitu ya, nggak, itu di luar radar pemikiran saya sekarang atau kemarin itu. Nah, cuma sehari sebelum penutupan pendaftaran calon-calon itu, saya didatangi oleh beberapa kawan tokoh-tokoh pers yang minta saya untuk menjadi bersedia diajukan lah ya sebagai wakil dari masyarakat, dicalonkan dari konstituen masyarakat ya, mewakili masyarakat. Ya, saya bilang sama mereka sambil bercanda, Anda ini gimana ya, saya ini sebentar lagi pensiun sebagai guru besar, umurnya udah 67, tinggal 3 tahun lagi, dan saya mau menikmati itu gitu. Jadi kalau saya ikuti kemauan Anda, maka kemudian berarti saya nambah pekerjaan saya, dan lagi pula saya bukan job seeker ya kan, saya mau enak-enak aja lah, bukan pencari kerja, mau menulis, mau bicara di media dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kemudian akhirnya mereka mengurusnya lah, syarat-syarat administratif dan lain sebagainya mereka urus, dan kemudian setelah itu mereka ajukan ke Seknek untuk mendapatkan kepres dari Presiden Jokowi. Nah, karena lama sekali turun, beberapa kawan tuh nanya, katanya kok kepresnya belum turun gitu kan? Iya, ada isu bahwa ada itu terganjal. Iya, kata isu bahasa kosakata yang digunakan, jangan-jangan Anda ini digergaji oleh Presiden Jokowi gitu kan? Ya saya bilang nggak tahu saya kalau itu sih, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan sih enggak gitu kan? Saya jawab begitu saja. Dan tapi memang saya kira tidak ada, itu cuma kekhawatiran saja, karena kemudian kepresnya itu keluar, Bang Karni. Dan kemudian serah terima, memang Dewan Pers ini agak unik gitu, dalam pengertian dia bukan lembaga negara ya. Jadi memang ada kepres itu memberhentikan pengurus Dewan Pers sebelumnya yang dipimpin oleh Profesor Muhammad Nuh, dan kemudian mengesahkan gitu ya, mengukuhkan gitu Dewan Pers yang baru yang 9 orang itu, yang saya salah satu anggotanya. Dan kemudian setelah kepres itu turun, 9 anggota ini rapat, dan kemudian mereka secara aklamasi memilih saya sebagai ketua Dewan Pers. Nah, seperti Bang Karni bilang tadi, saya sebetulnya hanya melanjutkan tradisi dari beberapa akademisi yang memang kemudian memimpin Dewan Pers, mulai dari sebetulnya Profesor Ikhlasul Amal itu, Rektor Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, kemudian setelah itu Pak Bagir Manan, dan kemudian akademisi lagi ya Profesor Muhammad Nuh, dan kemudian saya. Nah, jadi itu ceritanya Bang Karni. Kenapa saya kemudian dalam tanda kutip ya mengembara ke Dewan Pers gitu. Iya. Ya. Tapi yang menarik saya untuk mengundang sore ini adalah pernyataannya bahwa mayoritas media itu sekarang media abal-abal. Ya. Dan isinya juga abal-abal, wartawannya juga abal-abal. Ini bagaimana Prof melihat media sekarang ini? Iya sih, itu salah satu dari agenda pokok yang memang saya gaungkan ya. Tapi yang paling pertama itu ya, yang pertama itu adalah bahwa Dewan Pers harus mengukuhkan diri sebagai salah satu pilar demokrasi, yaitu kebebasan pers ya. Harus menegakkan kembali, memperkuat kembali freedom of press yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengalami kemerosotan seperti yang dikemukakan oleh banyak pengamat, banyak ahli baik di dalam maupun di luar negeri, yang bicara mengenai
bahwa demokrasi Indonesia itu mengalami kemunduran, mengalami decline, atau mengalami backsliding ke belakang, ya kan, atau mengalami cacat, menjadi flow demokrasi, demokrasi yang cacat, atau bahkan menjadi illiberal demokrasi, demokrasi yang tidak lagi bebas orang berbicara. Dan memang dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel ya seperti Indikator ataupun SMRC, itu memang menemukan bahwa semakin banyak orang publik ya, warga itu takut bicara. Iya, iya, iya. Itu jelas. Nah, jelas kenapa mereka takut bicara, karena kebebasan bicara itu sudah dibayang-bayangi misalnya oleh misalnya undang-undang ITE misalnya. Kalau misalnya ada laporan ataupun pemberitaan ataupun ya semacam itulah diungkapkan ke publik, maka kemudian pejabat yang bersangkutan mengkriminalisasikan orang itu, termasuk juga jurnalis, ya kan, dikriminalisasikan. Nah, yang juga berbahaya adalah semakin maraknya buzzer. Buzzer itu kan kemudian menyebarkan disinformasi. Itu buzzer, influencer, pendengung dan pemengaruh ya. Dan juga terjadinya itu orang-orang yang kritis itu gawai mereka dihack gitu, diganggu, dibajak gitu ya, banyak itulah. Jadi misalnya ada kawan-kawan profesor di Universitas Gadjah Mada dan UII, UGM dan UI membahas mengenai ketentuan konstitusi Indonesia atau regulasi Indonesia mengenai pemakzulan presiden. Hanya membahas itu saja dari sudut konstitusi. Tapi kemudian semua pembicaranya itu diganggu, Bang, itunya. HP mereka diganggu, dibajak dan sebagainya. Dan kemudian juga akhirnya mereka nggak bisa menyelenggarakan diskusi itu gitu di Yogyakarta itu. Nah, itu antara lain hal-hal yang mengganggu kebebasan pers kita. Padahal sekali lagi kebebasan pers itu adalah pilar dari demokrasi atau salah satu esensi dari demokrasi. Jadi kalau ini terus mengalami kemunduran, maka kemudian ya demokrasi kita semakin mundur juga. Nah, oleh karena itulah maka kita harus mengukuhkan kembali pers kita itu sebagai salah satu pilar demokrasi kita. Nah, itu yang pertama, Bang Karni, yang ingin kita teguhkan. Apalagi ini di dalam masa tahun-tahun politik ini, tahun-tahun politik sekarang aja sudah eskalasi itu sudah terjadi karena ya kemarin-kemarin itu eskalasi terjadi karena isu presiden, perpanjangan masa jabatan presiden, amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk jabatan kali yang ketiga buat Presiden Jokowi. Tapi kan kemudian Presiden Jokowi kemudian mendukung pelaksanaan pemilu sesuai dengan waktunya, sehingga kemudian isu itu kemudian menghilang, surut ya. Walaupun saya juga mengatakan ya kita harus tetap waspada, bukan tidak mungkin usaha-usaha untuk menjadi 3 periode perpanjangan itu akan berlanjut lagi secara diam-diam gitu kan. Tapi yang jelas itu tidak lagi heboh di media, di pers kita. Yang heboh sekarang itu adalah pengangkatan penjabat kepala daerah tahun 2022 dan tahun 2023 yang akan datang. 271 kepala daerah itu diganti karena habis masa jabatannya. Nah, penggantiannya itu dilakukan dengan sewenang-wenang gitu, dengan mengambil alih daulat rakyat. Jadi diganti aja dengan pejabat semaunya, tidak transparan, tidak pernah dibicarakan di publik, tidak pernah dibicarakanlah dengan DPRD atau dengan pimpinan di daerahnya itu masing-masing, dengan pimpinan formal maupun non formal tidak ada, dengan pimpinan informal juga nggak ada. Jadi ini saya kira juga membuat demokrasi kita bukan demokrasi, otonomisasi daerah, otonomi daerah itu mengalami kemunduran juga, Bang. Nah, harusnya media bicara soal ini, pers harus bicara. Tidak terlalu banyak media atau pers yang bicara mengenai ini, seolah-olah itu kejadian yang biasa saja ya. Mungkin saya tidak tahu faktor-faktor apa kenapa kemudian pers kita berdiam diri saja ketika demokrasi kita itu mengalami disunat seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi Dewan Pers ini menurut saya memang
memiliki peran yang besar dalam rangka mencoba turut memperbaiki bagaimana demokrasi kita ini bisa lebih terkonsolidasi. Apalagi kemudian di tengah masyarakat sipil yang juga mengalami marginalisasi. Tidak banyak masyarakat sipil, tokoh-tokoh masyarakat sipil yang bicara, ya kan? Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari. Bahkan kemudian organisasi-organisasi yang sering disebut sebagai masyarakat sipil itu juga lebih banyak diam atau kemudian pro status quo, itu juga ada seperti itu. Apa karena takut tadi itu? Ya mungkin ya, saya kira mereka punya kepentingan tertentu gitu, misalnya ya. Juga kampus, Bang Karni, kampus diam aja ya kan, kampus diam-diam saja. Memang ada juga gerakan mahasiswa, tapi gerakan mahasiswa sporadis. Bahkan kemudian gerakan mahasiswa itu dipecah yang BMSI yang bersikap kritis, tapi kemudian ada yang sudah dikooptasi melalui BEM Nusantara itu. BEM Nusantara. Jadi ada kalangan di pejabat tinggi di pemerintahan yang membentuk BEM Nusantara itu, Bang. Jadi juga dipecah sehingga kemudian tidak bisa, gerakan mahasiswa tidak lagi signifikan, tidak terlalu signifikan sebagaimana di banyak peristiwa ya, apakah 74, apakah 66, apakah kemudian 98 gitu kan, atau ya seperti itulah. Jadi itu yang kita hadapi. Jadi oleh karena itulah maka peranan Dewan Pers ini atau pers kita secara keseluruhan kita harapkan bisa diperkuat, direvitalisasi. Tidak hanya untuk kepentingan pers itu sendiri, tapi juga untuk kepentingan publik Indonesia, masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Jadi ini yang pertama. Nah yang kedua, kepada pertanyaan Bang Karni tadi, memang dunia pers kita ini mengalami tantangan yang luar biasa. Yang pertama, saya membagi dunia pers kita ini jadi dua. Ada yang disebut dengan pers konvensional, yaitu koran cetak, majalah cetak, dan kemudian juga TV. Yang kemudian menghadapi tantangan digitalisasi. Ya. Digitalisasi sehingga kemudian, itu yang pertama tantangannya. Sehingga kemudian banyak koran kita atau majalah kita itu nggak terbit lagi. Menghentikan penerbitannya. Sehingga kemudian yang ada masih bertahan, oplahnya juga berkurang sangat signifikan. Ya. Begitu juga TV, ya kan? TV itu juga tidak ada lagi yang menonton, ya karena adanya perubahan sikap anak-anak muda kita, generasi milenial. Generasi milenial kita nggak baca koran lagi, tidak baca TV, tidak menonton TV lagi, baik TV berita ataupun TV sinetron nggak ada yang menonton. Karena apa? Karena mereka sudah punya media-media tertentu melalui online, melalui digital ya. Itu yang mereka akses. Ya, mereka akses melalui internet. Itulah ya, yang terjadi sekarang ini, sehingga kemudian akibat perkembangan seperti itu ya media cetak, media konvensional ini berusaha menjawab tantangan itu, misalnya juga mengembangkan usaha online ya, misalnya ada koran, misalnya online-nya ada ya kan, koran atau majalah juga ada online-nya, tapi online itu tidak bisa mendapatkan dana besar, misalnya dari iklan, iklannya sedikit sekali, dan oleh karena itu tidak bisa membangkitkan kembali kesejahteraan wartawannya, jurnalisnya atau insan persnya itu tidak bisa lagi, dan masih berlanjut ya PHK ataupun tawaran-tawaran yang setengah memaksa agar insan pers itu pensiun dini. Itu terjadi di mana-mana. Belum lama ini sebuah TV berita itu mem-PHK banyak sekali, puluhan atau bahkan ratusan mereka yang bekerja di TV berita itu. Nah, jadi inilah Bang Karni yang terjadi, sehingga kemudian pada saat yang sama muncul media baru. Nah, media baru ini yang saya sebut sebagai, mungkin bisa ketemu sebagai web-based journalism. Jadi jurnalisme yang berbasiskan web, ya, internet, atau bisa juga kita sebut sebagai YouTube-based journalism. Jadi jurnalisme yang berbasiskan YouTube itu banyak sekali, ya kan. Di antaranya itu banyak yang pengelola-pengelolanya itu kredibel. Saya kira termasuk yang forum Bang Karni ini, ya ini termasuk ini web-based atau YouTube-based
jurnalisme, karena yang membawa, yang mengasuh, yang kemudian mengelola ini adalah orang-orang, tokoh-tokoh yang memang sudah terkenal kredibilitasnya, yang sudah bergerak di dalam dunia pers selama puluhan tahun gitu. Tapi ya mereka ya berkembang, tadinya mungkin cuma aktif di media konvensional, apakah koran atau majalah ataupun TV, misalnya saluran TV. Tapi sekarang berubah ke dalam web based journalism itu, Bang. Nah, ini kalau yang ini menurut saya Dewan Pers mau merangkul ini. Saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan, yuk kita rangkul ini. Karena apa? Karena saya juga dapat dari kawan-kawan, beberapa kawan yang bergerak dalam YouTube based journalism ini dengan tokoh yang kredibel, itu narasumbernya dirundung, ada perundungan terhadap narasumbernya, ada perundungan terhadap hostnya, ada pihak-pihak tertentu yang merundung. Apalagi kalau narsumnya itu orang yang kritis, maka kemudian programnya itu bisa dibajak, subscribernya hilang, misalnya mungkin sudah ratusan ribu, bahkan ada itu satu yang sudah 2 juta, hilang itu subscribernya itu. Jadi mulai lagi itu perundungan seperti itu yang terjadi. Nah, oleh karena itulah saya sebagai ketua Dewan Pers ingin merangkul mereka, karena mereka minta perlindungan, Bang. Katanya bagaimana ini, kita harus dilindungi nih, katanya kita hostnya dirundung, narsum kita yang kritis dirundung, ini gimana? Ya saya bilang kalau misalnya Anda bersedia, yuk mari kita. Makanya kemudian saya menawarkan Dewan Pers yang lebih inklusif, ya kan, yang lebih inklusif, yang mau merangkul ini kawan-kawan yang bergerak di web based journalism ini, ya. Nah, selain itu yang ketiga, Bang Karni, ini yang lebih sulit lagi, yaitu adanya orang-orang yang bergerak di media sosial, ya kan. Mereka itu orangnya tidak dikenal, ya kan, tapi kemudian menyebarkan macam-macam yang tadi disebut sebagai abal-abal itu. Nah, dia ini abal-abal itu. Nah, ini merajalela. Kemarin kita didatangi, Bang, kawan-kawan media sosial dari sebuah kabupaten, itu jumlah media sosial model itu ada 80. Padahal yang kredibel cuma 2. Nah, sisanya itu kerjanya apa? Dikelola oleh, dalam tanda kutip, ya jurnalis abal-abal yang sebetulnya melakukan, ya bisa juga kita kenal ya, kalau dulu istilahnya jurnalis bodrek ya. Jurnalis bodrek itu misalnya dulu di kantor DPR MPR itu suka mendatangi narasumber, orang yang dia kenal, ya kan. Kemudian dia bilang, Pak, ini kita nggak ada uang transport nih, katanya. Belum makan dari pagi gitu kan. Itu kayak begitu. Saya menemukan itu di gedung DPR MPR, wartawan atau jurnalis yang mengaku sebagai jurnalis, menunjukkan kartunya juga nggak jelas dari mana, tapi mengakunya sebagai jurnalis, tapi kemudian minta ongkos pulang, ongkos makan siang misalnya. Ada itu, minta uang makan siang. Itulah yang dikenal sebagai, dalam tanda kutip, jurnalis bodrek gitu. Nah, kalau sekarang dikenal sebagai jurnalis abal-abal, Bang. Kerjanya apa? Kerjanya misalnya meminta atau bisa disebut memeras ya, misalnya mungkin petinggi kepolisian, pejabat-pejabat Pemda gitu kan, kepala dinas misalnya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Misalnya dibilang kita punya data nih, mau kita expose nih. Ya, kalau ini Bapak atau Ibu nggak kooperatif. Nah, kayak begitu ini. Nah, menurut saya ini kita harus tertibkan, kita harus perbaiki keadaan seperti ini ya. Ini yang terjadi ya. Karena di mana-mana seperti itu. Bukan wartawan lah, orang-orang yang bergerak menggunakan kebebasan media sekarang ini untuk menyebarkan itu, mengembangkan jurnalisme yang boleh disebut abal-abal itu. Ya, abal-abal itu, Bang. Gimana caranya, Prof? Ya, kita coba seperti yang kemarin itu, datang itu dari sebuah kabupaten, datang juga yang abal-abal itu, ya kan? Kita mau merangkul mereka, kita mau mencoba yang pertama kita bilang bahwa Anda ini nanti kita akan bekerja sama dengan Dewan Pers, dengan Pemda, dan Anda ini tidak akan lagi dilayani oleh Pemda. Karena apa? Karena Anda tidak mempunyai kompetensi sebagai jurnalis, ya kan? Kan kita melakukan juga pelatihan-pelatihan bagi jurnalis untuk mendapatkan kompetensi. Itu yang pertama. Jadi kalau kompetensi Anda nggak ada, ya nggak bisa. Yang kedua, Anda harus juga terverifikasi.
Ya, kalau nggak terverifikasi, ada nggak bisa dilayani. Kita bekerja sama dengan Pemda untuk melayani hanya orang-orang yang bergerak di media ini, orang yang sudah terverifikasi. Dan kalau dia punya bergerak misalnya dalam media yang lebih kuat, yang lebih besar, maka itu juga harus punya badan hukum, ya kan? Nah, itu yang kita inginkan ya. Dengan badan hukum itu, maka kemudian posisinya menjadi lebih baik gitu. Kira-kira begitu. Walaupun ini nggak mudah, Bang. Karena mereka orang-orang yang abal-abal ini juga susah dikendalikan. Tapi kita coba ya, kita coba merangkul mereka. Kita berikan mereka misalnya prinsip-prinsip jurnalistik itu, 5W1H itu, dan juga kita jelaskan mengenai kode etik jurnalistik itu. Kode etik bagaimana cara menulis, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam kode etik itu kita sampaikan kepada mereka. Oke, ya penting juga ada pendidikan soal integritas jurnalistik. Iya. Karena itu yang bikin gelisah masyarakat. Iya. Jadi memang dalam beberapa kesempatan saya juga menegaskan bahwa persoalan integritas ini adalah salah satu yang paling penting ya. Memang jurnalis itu harus punya kemampuan untuk punya intelektualitas yang baik, punya kecakapan menulis dengan baik, tapi lebih dari itu juga harus punya integritas. Kalau nggak punya integritas, maka kemudian kepintaran jurnalistiknya itu dia jual, misalnya untuk bisa mendapatkan uang, memeras orang lain. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kita ingin memiliki pers Indonesia yang kredibel, yang punya integritas. Karena apa? Karena sungguhnya pers itu adalah mewakili suara kebenaran. Kalau orangnya tidak punya integritas, ya nggak bisa dong bicara mengenai kebenaran. Kebenaran itu hanya boleh disampaikan, layak disampaikan oleh orang-orang yang memang kita percayai punya integritas. Nah, jadi ini juga sangat penting kita tekankan ya di dalam masa dunia zaman yang sekarang ini mengalami disrupsi di mana banyak orang itu ingin mendapatkan kesenangan duniawi, atau dalam bahasa yang lain kecenderungan untuk menjadi hedonistik. Itu kuat sekali. Saya kira juga sebagian jurnalis kita juga tergoda untuk hidup materialistik atau hidup hedonistik itu juga ada. Walaupun kehidupan jurnalis umumnya itu sebetulnya sangat sederhana dan bahkan mungkin memprihatinkan. Kita juga tahu bahwa banyak kawan yang bekerja di media-media besar yang terkenal, apakah cetak, apakah elektronik, yang pendapatan bulanan mereka itu di bawah UMP. Misalnya kalau dia bekerja di DKI, itu mereka dapatnya di bawah UMP, ya kan? Di bawah UMP itu misalnya 2,5 juta sebulan ataupun 3,5, itu masih ada, Bang. Saya suka nanya itu kepada kawan-kawan yang mewawancarai saya gitu sambil iseng-iseng gitu, ya jawabnya seperti itu. Kita dapatnya ini Pak cuma segini, gitu kan. Kemudian ditambah makan siang, ya kan. Kalau nggak masuk ya nggak dapat makan siang, itu saja. Jadi yang pasti tetap itu mungkin 2,5 juta atau 3,5 juta, ya seperti itulah. Nah, jadi sebetulnya belum layak gitu ya, menurut saya sih, ya dari sudut penggajian itu nggak ini. Ini juga harus diperbaiki bersama-sama tentu saja dengan pengusaha pers, ya, dengan lembaga-lembaga atau badan-badan atau perusahaan-perusahaan pers di Indonesia ini. Kembali ke pokok persoalan tadi, bahwa kita sekarang ini mengalami kemunduran dalam hal kebebasan berbicara, berpendapat, bahkan di dalam demokrasi. Iya. Sebenarnya kan tahun 99 sudah terjadi revolusi yang menghasilkan kebebasan itu. Bahkan sangat bebas sekali. Iya. Atau Habibie. Iya. Pegang. Kalau dibandingkan antara masa sekarang dengan masa Orde Baru, bagaimana Prof lihat? Iya, kalau sekarang itu kebebasan itu mungkin kalau bisa kita sebut kebebasan yang semu ya. Kalau zaman Pak Habibie sampai kemudian mungkin masih sampai pada zaman sesudahnya itu mungkin masih ada lah, tapi walaupun surut ya. Surut karena kemudian belakangan ya dalam masa-masa setelah itu sering ada telepon dari pejabat ya kepada media, kepada pemret dan lain sebagainya ya. Yang tidak pernah terjadi itu
pada masa Pak Habibie. Tapi dalam masa berikutnya itu semakin sering itu telepon dari pihak-pihak tertentu supaya medianya itu jangan terlalu keras lah gitu ya, memberitakan sesuatu yang menyangkut pejabat tinggi gitu. Itu ada terjadi seperti itu. Jadi itu terjadi. Nah, memang menurut saya sih kemunduran, keterbelakangan yang drastis itu dalam 3-4 tahun terakhir ini ya, di mana kemudian muncul banyak sekali misalnya hackers itu mulai munculnya 3 tahun terakhir ini. Dulu sebelum pemilu 2019 nggak begitu banyak ya. Itu ya ada 1-2, tapi kalau sekarang kan banyak sekali ya, dan kemudian tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa. Itu yang juga dikritik orang ya kan. Jadi kalau misalnya ada kalangan masyarakat yang atau katakanlah tokoh masyarakat yang kemudian menjadi didiskreditkan oleh buzzer tertentu ya, itu kalau dilaporkan ke polisi nggak mengambil tindakan apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang dari masyarakat yang bersikap kritis misalnya, maka kemudian itu langsung diproses oleh Bareskrim itu. Nah, ini juga menjadi masalah. Jadi kembali lagi kepada soal yang pertama tadi, kepada yang barusan ditanyakan oleh Bang Karni, memang puncak dari kebebasan pers kita itu adalah pada masa Pak Habibie ya kan. Kemudian mungkin berlanjut pada masa Gus Dur ya kan. Setelah Pak Habibie kan Gus Dur. Gus Dur kan kita tahulah dia sangat mendukung kebebasan pers. Tapi setelah itu mulai surut sedikit demi sedikit ya. Puncak dari surutnya itu ya masa-masa sekarang ini, Bang Karni. Nah, jadi kalaupun ada kebebasan itu, kebebasan yang semu ya. Walaupun ya sekali lagi kalau kita mau bandingkan dengan mungkin negara-negara lain, ya Indonesia masih mungkin relatif lebih bebas dibanding misalnya katakanlah Filipina misalnya. Kalau di Filipina kan nggak begitu bebas orang berbicara. Kalau bicara terlalu bebas maka kemudian bisa jurnalisnya itu diculik, jadi sasaran kekerasan. Apalagi senjata di Filipina kan lebih bebas gitu. Jadi memang kalau kita lihat dalam skala perbandingan misalnya dengan Malaysia atau dengan mungkin dengan Thailand misalnya. Kalau di Indonesia kan kita masih bebas mengkritik misalnya presiden ya kan. Tapi kalau di Thailand nggak bisa kita mengkritik raja. Itu langsung menjadi masalah hukum itu. Ya kalau di Indonesia kan nggak ya. Orang masih banyak yang mengkritik Pak Jokowi tapi tidak dilakukan tindakan hukum apa-apa gitu ya. Nah, jadi dalam segi itu ya masih baik lah ya, kita syukuri, walaupun kita juga harus mengingatkan masih banyak yang harus kita perjuangkan untuk kebebasan pers yang lebih hakiki lah, tidak lagi semu seperti sekarang ini. Bagaimana usul dari Profesor untuk memperbaiki demokrasi ini kembali? Kalau saya mengusulkan demokrasi kita ini diperbaiki dengan reformasi jilid 2, tapi damai. Jadi bukan reformasi seperti tahun 98 lah katakan itu reformasi, tapi jilid 1 tapi yang mencakup juga menggunakan cara-cara kekerasan juga. Kita tahulah penggunaan kekerasan di beberapa tempat termasuk di Jabodetabek ini kan. Saya masih ingat itu beberapa warga keturunan itu lari dikejar-kejar. Kemudian saya masukkan ke kantor saya di kampus gitu, udah masuk sini. Kalau udah di sini nggak ada yang menggangguin. Nah itu memang reformasi yang berlangsung dengan kekerasan, dengan brutalitas ya. Ya sampai sekarang anarkis lah. Anarkis ya kan. Nah kalau sekarang saya menganjurkan supaya kita reformasi jilid 2. Dan jilid 2 itu berlangsung dengan damai. Reformasi yang pertama itu adalah dalam bidang politik ya. Dalam bidang politik itu ada misalnya regulasi politik yang menghasilkan sistem politik yang sebetulnya tidak demokratis ya. Misalnya katakanlah yang kita lihat hari ini, misalnya dari sistem pilkada kita yang melibatkan money politics, kemudian pilkadanya mau dilakukan serentak, kemudian dalam menjelang pilkada serentak itu banyak pejabat kepala daerah itu yang habis masa jabatannya, yang kemudian diganti dengan semau-maunya saja oleh Kemendagri gitu kan, tanpa melibatkan publik secara keseluruhan. Jadi sistem ini harus diubah ya, sistem politik
mungkin kita harus mengkaji ulang apakah pilkada itu masih perlu atau mungkin kita memilih cara-cara yang lain ya. Misalnya cara pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota itu melalui DPRD ya, melalui apa yang saya sebut pernah saya tulis sebagai demokrasi deliberatif. Jadi bukan demokrasi yang menghasilkan winner take all. Jadi pemenang itu mengambil semua. Seperti sekarang pemenang itu mengambil semua, Bang, melalui koalisi besar yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Mereka semua ngambil. Tidak ada yang, kalaupun ada yang ada ya tidak kebagian. Yang ada di luar nggak kebagian. Seperti misalnya PKS misalnya yang terutama. Itu kan nggak dapat apa. Pokoknya winner take all. Nah itu tidak bisa dibenarkan seperti itu. Jadi kemudian sistem politik kita ini harus diperbaiki. Melalui itu tadi, reformasi jilid 2. Yang kedua, yang terkait dengan politik ini yang perlu juga direformasi itu adalah sistem kepartaian kita. Kepartaian kita ini sekarang kebanyakan dimiliki oleh dinasti juga, oleh keluarga. Hanya sedikit sekali di antara partai kita ini partai modern. Partai modern itu partai yang kepemimpinannya, suksesinya itu berdasarkan merit, berdasarkan keunggulan, keutamaan di dalam kepemimpinan, di dalam berbagai hal lah, mungkin intelektualitas dan sebagainya. Sekarang enggak. Sekarang kalau kita lihat kebanyakan partai itu adalah partai-partai dinasti, ya kan? Jadi tidak cocok lah dengan demokrasi gitu yang itu. Nah yang ketiga, reformasi politik ini jilid 2 ini yang damai ini, yaitu perubahan kultur politik, budaya politik, Bang. Jadi kultur politik kita ini juga belum lagi kultur politik demokratis. Belum demokrasi sepenuhnya. Itu lebih banyak tergantung dari lingkaran-lingkaran elit yang ada. Itulah yang menentukan ya. Jadi kultur politiknya itu masih kultur politik feodalistik ya. Kultur politik yang yang lebih sering itu bermain di belakang daripada melakukan proses-proses politik secara transparan misalnya. Itu. Jadi ini yang memerlukan reformasi. Reformasi hukum juga seperti itu. Kita juga memerlukan reformasi hukum. Sekarang aparat penegak hukum kita itu tidak menegakkan hukum secara benar juga, ya kan? Mulai apakah namanya kejaksaan, apakah peradilan, apalagi juga lembaga-lembaga tinggi dalam bidang hukum semacam MA ataupun semacam MK, Mahkamah Konstitusi. Itu kan semakin lama mungkin semakin kredibilitas ya, tingkat kepercayaan orang kepada lembaga-lembaga hukum seperti itu juga mengalami kemerosotan. Bayangkan itu 21 kali ya ada gugatan ke MK mengenai ambang batas presiden yang 20%, tapi tidak semua ditolak dengan macam-macam alasan oleh MK itu. Alasannya misalnya tidak punya legal standing misalnya kan, apa dasar hukumnya, posisi hukumnya itu nggak jelas misalnya, atau mungkin kelengkapan tidak, misalnya juga bahwa orang yang menggugat itu tidak dirugikan secara konstitusional, seperti itulah ya. Jadi kalau Profesor sendiri melihat presidensial threshold yang 20% itu keliru. Menurut saya mungkin diperlukan, tapi nggak sampai 20%, mungkin 5% atau maksimal 10%, sehingga kemudian kita akan bisa memiliki calon-calon capres dan cawapres yang jadi pilihan kita bisa lebih beragam lah, mungkin 4 pasang atau 3 pasang ya, itu bisa ya kan. Kalau misalnya electoral threshold-nya itu diturunkan menjadi 10% atau 5%, itu kan lebih bagus ya. Kalau 20% itu hanya partai-partai tertentu saja yang bisa. Kalau sekarang ini yang bisa 20% itu hanya PDIP saja, ya kan? Bayangkan itu. Padahal lebih banyak lagi warga di luar itu, di luar partai PDIP itu, di luar PDIP kan. Tapi mereka nggak, dengan sendirinya tidak bisa. Mereka itu harus bergabung, berkoalisi. Misalnya sekarang kan ada koalisi Indonesia Baru misalnya kan, itu Golkar, P3 dan PAN misalnya. Mereka itu bisa mengajukan calon. Mungkin ya
bisa jadi tiga calon kalau terjadi 3 pasang, kalau misalnya PDIP mencalonkan sendiri, kemudian Nasdem dengan Partai Demokrat mencalonkan lagi gitu kan, itu, atau dengan PKS misalnya bergabung, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kan ini memerlukan hal-hal yang luar biasa sebetulnya koalisi-koalisi seperti itu terbentuk ya. Kalau kita lihat sebelumnya ya partai-partai itu terbelah menjadi 2 kubu saja, Nah ini tidak baik karena kemudian membelah masyarakat Indonesia menjadi 2 kubu yang sampai sekarang pun masih terus ya, walaupun figur-figurnya itu sudah terintegrasi ke dalam kekuasaan ya, sudah dikooptasi ke dalam kekuasaan, tapi pada tingkat publik, tingkat rakyat itu masih terbelah, masih ungkapan misalnya mengenai ungkapan pejoratif, kadrun misalnya atau kampret misalnya itu masih beredar dalam masyarakat kita. Karena itu tadi pembelahan akibat adanya cuma 2 pasang calon dalam capres dan cawapres dalam pemilu 2019. Nah, sebaiknya ini kita hindari dengan itu tadi. Kalau bisa ya menurut saya sih MK kalau mau mementingkan kepentingan publik, ya mempertimbangkan kepentingan publik, harusnya ya tidak dia tolak ya. Harusnya ya misalnya disuruh revisi jadi 5% misalnya, atau maksimal 10%, itu masih bisa masuk akal lah gitu. Jadi kira-kira begitu Bang Karni. Jadi kalau 0% malah nggak bagus. Kalau 0% menurut saya sih terlalu rendah sehingga akan banjir nanti calon-calon yang saya kira akan menimbulkan ramai sekali lah, bisa lebih potensi untuk kegaduhannya menjadi lebih besar ya, kegaduhannya. Tapi kalau 5%, 10% relatif lebih terbatas lah gitu. Baik Prof, terima kasih banyak atas masukannya sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Wejangan Profesor, kita mulai dari kebebasan media, demokrasi, dan kemudian bagaimana sistem politik ke depan. Dan akhirnya sekali lagi, Profesor, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.